Selamat pagi rekan ontelis-ontelista yang berbahagia dimanapun berada. Pada video kali ini masih membahas tentang sepeda tua Vongers. Vongers membuat stangnya sendiri setidaknya hingga tahun 1935. Stang sepeda touring klasik Vongers lebar 44 cm, mulai terbentuk sekitar tahun 1906. Pada tahun-tahun 1899 sampai tahun 1905, Vongers memiliki stang melengkung yang lebih sempit dan lebih tinggi, 41 cm untuk model wanita. Untuk model pria, tikungannya kurang tinggi dan kurang bulat. Ciri khas stang touring Vongers memiliki defleksi yang relatif rendah dibandingkan banyak merek lama lainnya, ujungnya yang miring menciptakan stang yang mudah dikenali. Stang ini, dengan detail suspensi tuas rem yang berbeda, akan dipasang pada model tipe A, B, dan C pertama dari tahun 1906 hingga 1935, stang lainnya dipasang pada tipe D dan E. Untuk model yang lebih mahal, segitiga miring, khusus untuk batang rem belakang dipasang di stang. Setidaknya ada 3 sistem yang digunakan untuk memasang tuas rem. Cam persegi panjang yang disolder, dari tahun 1909 hingga 1927 pada model paling mahal. Cam yang dijepit ke bagian bawah setang pada busing internal, setelah 1925. Bubungan yang dijepit di sekitar setang dengan tanda kurung, model yang lebih murah dari tahun 1909. Pada tahun 1930-an, kemudi, lebih curam, menjadi lebih umum, melengkung lebih tinggi dan ujungnya hampir tegak lurus terhadap bagian yang panjang. Model ini juga digunakan untuk setang rem tromol SA, seperti yang dilakukan merek lain. Masih ada cap Vongers di tengah setang, tetapi kemungkinan besar setang tersebut diproduksi di tempat lain mulai tahun 1935 dan seterusnya. Setelah Perang Dunia II, semua jenis setang dipasang, sampai sekitar tahun 1956 dengan lini Vongers, namun selain itu tidak ada bedanya dengan merek lain. Kemudi melibatkan pegangan. Pada tahun-tahun sebelum 1909, Vongers memasang pegangan putar, sangat tahan lama pada model klaksonnya yang lebih mahal, yang bagian tengahnya diisi dengan gabus. Sejak tahun 1909 dan seterusnya, Vongers memasang setang tipe A pertama yang seluruhnya terbuat dari klakson, yang dipasang di tabung kemudi dengan sekrup di bagian bawah. Logo Vongers tertera di ujung pegangannya. Pegangan seluloid Dover dipasang pada model yang lebih murah hingga sekitar tahun 1925. Dari sekitar tahun 1920 hingga sekitar tahun 1935, gagang seluloid digunakan di atas karton dan terkadang gagang bakelite. Sejak tahun 1946 dan seterusnya, Vongers beralih ke gagang karet dan plastik, dalam berbagai desain. Sentuhan yang bagus adalah tutup berlogo Vongers yang diklik pada baut expander sepeda dari tahun 1950-an, tutup ini terutama ditujukan untuk dekorasi, namun juga melindungi ujung baut expander dari karat.